Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya. Jadi hanya 4 anak yang datang, oke, enggak apa-apa. Ini yang pilihan ya, teman-teman, ini pilihan. Oke, baik. Kemarin saya sudah mengunggah materi terkait perhitungan gimana nantinya kalau kita masang konstruksi kayu kalau misalkan papannya miring. Jadi itu lebih aplikatif nantinya ke ke penutup atap kayak gitu ya contohnya. Nah, kemudian teman-teman di situ sudah membacakan bahwasannya juga ada hitungannya. Nah, kita sekarang memperdalam hitungannya tersebut. Itu ya. Saya share screen dulu. Oke, jadi ini materi yang kemarin saya share terkait konstruksi badan papan miring. Jadi nantinya aplikatifnya dia lebih ke portal untuk atap ya, lebih ke atapnya seperti ini. Atap lesenar, kemudian ada atap gigi gergaji. Aplikatifnya seperti ini nantinya. Atau atap pelana biasa, kemudian rangka portal. Kalau rangka portal ini lebih ke baja ya nantinya ya. Gitu. Nah, saya langsung masuk ke contoh perhitungan. Mungkin teman-teman sudah melihat di Google Classroom bahwa saya di sana saya sudah unggah juga terkait soal evaluasi nantinya. Nah, sebelum masuk ke sana, saya perlu menjelaskan dulu terkait perhitungan, contoh perhitungan ini ya. Jadi nanti untuk rule-nya, tahapannya teman-teman biar nggak bingung. Jadi misalkan ada gambar di sini, ini contoh atap papan miring, nantinya aplikasi papan miring di sebuah atap ya. Oke, dia memiliki ketinggian untuk antar papannya sama gelagar bawahnya itu ya 70 sama 1,30 meter gitu untuk tingginya. Gitu. Terus kemudian dia memiliki penguat antar ini loh, paku. Jadi aplikatifnya di sini ini nanti ada pakunya, ada sambungannya di sini nantinya agar menguatkan untuk menguatkan kayunya ini. Jadi untuk yang bagian atas dan bagian tengah, bagian bawah nanti biar bisa tersambung seperti itu. Nah, jaraknya seperti ini untuk yang di contohnya. Kemudian nanti untuk aplikatif pakunya itu langsung ke titik-titik ini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini untuk ketentuan dari soalnya bahwasanya jarak gelagar itu ada 4 meter. Kemudian beban atap total ada 150 kilo. Ini termasuk berat sendiri per meter persegi ya. Kemudian, yang di awal kita cari, kita harus tahu bebannya, H-nya. Jadi kalau jarak antar gelagar itu 4 meter, kalau kita ngomong gelagar berarti Jadi gini ya, kalau ngomong gelagar berarti nanti jaraknya gimana ya gambarnya? Oh, dari atas. Ini ada 4 seperti ini ya, teman-teman. Nah, misalkan ini ada satu atap, ini satu atap dan atap. Nah, ini ngomong jarak gelagar. Jadi per gelagarnya ini jaraknya 4 meter seperti itu. Saya rasa ini sudah dijelaskan ya di gambar teknik. Jadi di gambar teknik jaraknya cara gambarnya seperti ini. Ini juga ada di perancangan gedung. Teman-teman dapat itu enggak, perancangan gedung enggak? Ada enggak ya? Saya agak lupa juga. Belum, Bu. Oh, belum ya? Iya. Ya, sekedar struktur rangka batang, Bu. Oke, di rangka batang berarti sudah disinggung terkait jarak antar gelagar ya. Seenggaknya sudah tahu terkait jarak antar gelagar kan seperti ini. Oke, saya lanjutkan.
Kemudian jaraknya kan ada 4 meter dikali dengan beban atap totalnya, jadi per bebannya itu ada 150. Nah, tinggal dikali dapatnya 600 kg per meter. Kemudian kita perlu mencari Mmax. Ini kalau nggak salah di struktur di mekanika statis ya, statika sendiri, Mmax-nya itu berarti Hi dikali L kuadrat per 8. 8 ini ketentuan, jadi nanti tinggal memasukkan nilainya saja. Jadi Hi-nya dapatnya 600 dari sini, kemudian untuk angka 12 kita peroleh dari sini. Ini untuk panjangnya per atap. Panjang per atap totalnya segini ya, 12. Terus kemudian jika dihitung dapatnya segini, satuannya masih kilogram meter, kita jadikan kilogram senti. Jadi kalau kilogram meter ke kilogram senti, nanti ada ketambahan 20 ya, karena meter ke senti kan jaraknya 2. Seperti itu. Oke, setelah kita menghitung di awal tadi, kita lanjut ke perhitungan TOLT-nya. Ini TOLT diketahui, ya, TOLT-nya ini termasuk bagian dari soal ya, 55 kg per cm persegi. Kemudian kita masuk ke WX yang diperlukan. Jadi nantinya perlu menghitung WX. WX-nya rumusnya Mmax per TOLT. Tinggal menghitung satuannya cm kubik. Kemudian kita menggunakan penampang yang dipilih. Nah, untuk penampang yang dipilih ini bagian dari diketahui juga nantinya. Ini 15 per 70 dengan jaraknya 130 cm. Ini B dan H-nya ya. Ini B, H, panjangnya 130 cm. Maaf. Oke, benar. Jadi untuk WX rumusnya B kali H kuadrat per 6 dikurangi B kali H kuadrat per 6. Terus nanti tinggal dimasukkan untuk Oke. Nah, untuk tegangan yang berada TO ini ada ketentuannya bahwasanya tidak boleh lebih dari 55 kilo per sentimeter persegi. Jadi kalau hasilnya nanti sudah di bawah 55 kilo, itu berarti memenuhi tegangan izinnya. Kayak gitu ya. Jadi untuk tegangannya wajib tidak boleh lebih dari tegangan izin. Diingat-ingat ini untuk ketentuannya 55 kilo per sentimeter persegi. Nah, nanti kalau teman-teman misalkan dapat satu soal, kalau dihitung lebih dari 55 kilo, jadi nanti tinggal disimpulkan aja di bawahnya soal tidak dapat diselesaikan sebab tidak memenuhi tegangan izin. Seperti itu ya teman-teman ya nanti. Tapi kalau memenuhi ya kita lanjutkan untuk perhitungannya. Tapi kalau tidak memenuhi nanti kesimpulannya seperti itu. Selanjutnya kita perjelas untuk gambaran untuk jaraknya ya. Ini jarak pakunya tadi seperti ini untuk gambar. Kemudian kita menghitung jumlah paku yang dibutuhkan untuk kesemuanya. Nah, untuk jumlah paku setiap meter, kita pakai rumus ini, N sama dengan 100 dikali Hi akar 2 per E kali N1. Kemudian Hi ini merupakan tumpukan RA, jadi nantinya tinggal menentukannya. 6 diperoleh dari BWG-nya ya ini, bakunya, terus kemudian dikali dengan 600 sendiri dapat dari soal yang bagian atas. Nanti ini ya, Hi dari Hi-nya. Nah, kemudian nanti ini setelah dihitung tinggal dimasukkan ke rumus ini. Jadi nanti dapatnya 104 paku. Kayak gitu. Nah, untuk simpulannya dipilih 54 paku dari muka dan 54 paku dari belakang untuk meter dekat dengan tumpuan. Nah, di tengah-tengah badan papan miring, di mana gaya melintang 0 bisa digunakan jumlah paku minimal 4 buah. Seperti itu. Jadi untuk yang sebentar ya.
Jadi untuk kesimpulannya ini yang bagian bawah ini tidak perlu ditulis, nggak apa-apa. Yang penting sudah jelas di sini dapatnya untuk N jumlah pakunya dapatnya 104. Sampai di situ saja nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan penjelasan perhitungan tentang paku. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Ada yang ditanyakan terkait ini penjelasan saya? Tidak ada. Oke. Saya lanjutkan ke tugas. Ini tugas yang sudah saya unggah. Ada sedikit beda ya untuk di ini apa namanya soalnya ada di ini ukurannya dan apa namanya jaraknya ini. Nanti tinggal dimasukkan saja untuk hitungannya. Saya rasa nggak susah sih. Yang jelas nanti diingat-ingat, dilihat tegangan izinnya ya. Kalau misalkan nggak sesuai, ya tidak usah dilanjutkan sampai ngitung paku. Tapi kalau misalkan sudah sesuai, silakan sesuai tegangan izin maksudnya hasilnya untuk tegangannya itu berarti silakan dilanjutkan untuk hitungan paku seperti itu. Oke, nanti silakan coba dikerjakan untuk apa namanya hitungannya kayak gitu ya. Oke, ada yang nanyakan untuk soal juga? Tidak ada? Iya, oke. Baik. Untuk 4 mahasiswa ini yang ada kendala enggak selama ini ngerjakan tugas atau mungkin belum ngerjakan tugas? Soalnya kemarin saya ngecek memang saya yang salah, saya juga belum memberikan laporan pertengahan semester ya. Jadi kan harusnya ada laporan absen dan juga laporan apa namanya? Tugas-tugas kalian yang sudah masuk itu ada yang miss atau enggaknya. Jadi nantinya biar kalian tahu ada kekurangan atau enggaknya kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada yang merasa belum mengerjakan atau belum mengumpulkan seperti itu, silakan nyusul enggak apa-apa. Yang penting kalian ngumpulkan daripada enggak dapat nilai kan tambah susah ya. Kayak gitu. Ini utamanya kayak kemarin itu tugas yang sambungan, yang buat video sama laporan, itu kalian ada yang belum mengumpulkan kah? Semua sudah? Sudah, Bu. Oke, ya. Ya kalau sudah ya enggak apa-apa. Mungkin teman-teman yang lain yang belum. Jadi nanti coba diingatkan ya teman-temannya yang lain ya. Berhubung ini yang datang cuma 4 anak, jadi mungkin barangkali ada yang satu kos, silakan diingatkan untuk teman-temannya gitu ya. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup perkuliahan hari ini. Nanti kalau misalkan ada yang masih bingung terkait hitungan, di WA aja enggak apa-apa ya. Oke, dicoba dulu untuk ngerjakan karena kalau hitungan itu kalau saya ya, kalau nggak aplikatif kita nggak coba agak susah juga. Jadi nanti coba kalian hitung dulu apa namanya untuk hitungan tersebut gitu. Ya. Oke. Baik. Oke, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ya. Ada di Google Classroom ya? Iya, Bu. Oke.